P3K Kabupaten Cirebon tahun 2024 pada unit kerja di SMP Negeri 1 Sumber dalam naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam dan pekerti di SMP Negeri 1 Sumber dan merupakan peserta orientasi P3K Kabupaten Cirebon tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan orientasi serta rencana aksi perubahan selama 5 tahun ke depan. Berikut pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan laporan orientasi P3K rencana aksi tahun 2025 sampai 2029. Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Sumber. Perkenalkan, nama saya Agus Maulana SPD. Tempat tanggal lahir Kuningan 26 Mei 1995. NIP 1995 0526 2024 211004. Jabatan Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Unit kerja di SMP Negeri 1 Sumber pada instansi pemerintahan Kabupaten Cirebon. Pada slide yang ketiga, di sini yang melatar belakangi orientasi P3K sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, baik itu PNS dan P3K, memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Menurut hemat saya, orientasi pada P3K tahun ini sangat penting sekali, tentunya yang mana mempunyai maksud dan tujuan. Adapun tujuannya itu ada dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum terdiri dari satu, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. Dan yang keempat, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Di slide yang selanjutnya yaitu ada tujuan khusus. Di sini tujuan khusus yang pertama yaitu menerapkan peserta didik terbiasa mengucapkan 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, bersikap, dan santun berkata. Yang kedua, sebagai pembiasaan disiplin positif dalam berperilaku sehari-hari. Dan yang ketiga, membudayakan mencintai lingkungan untuk membiasakan peserta didik mencintai kebersihan diri dan lingkungan. Lalu yang keempat, yaitu pembiasaan pembacaan Al-Quran untuk meningkatkan sisi afektif serta melancarkan membaca Al-Quran pada peserta didik. Lalu yang kelima yaitu pengembangan pembacaan Al-Quran untuk mengembangkan kemampuan membaca peserta didik. Lalu pada tujuan khusus yang keenam yaitu pembiasaan sholat zuhur berjamaah untuk meningkatkan kesadaran peserta didik sebagai kewajiban seorang muslim. Lalu yang terakhir pada tujuan khusus yang ke-10 yaitu mengikuti program pengembangan diri dalam meningkatkan kompetensi pendidik dalam menunjang profesionalisme kerja. Pada slide yang selanjutnya yaitu ada visi dan misi Kabupaten Cirebon periode 2025 sampai 2030. Visi Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, aman. Misinya yang pertama, Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Yang kedua, Kabupaten Cirebon inovatif,
menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Yang ketiga, Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. Yang keempat, Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Dan yang kelima, Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Pada slide yang selanjutnya yaitu ada visi dan misi di SMP Negeri 1 Sumber. Visi dari Sekolah SMP Negeri 1 Sumber yaitu terwujudnya sekolah yang unggul dalam intak, iptek, berprestasi, berwawasan global, peduli terhadap sesama, dan melestarikan lingkungan. Adapun misinya, yang pertama yaitu menciptakan kehidupan sekolah yang berbudaya, religius, dan bermartabat. Yang kedua yaitu memberdayakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pendukung keunggulan pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan warga sekolah dalam prestasi dan meraih keunggulan kompetitif. Lalu yang keempat, memenuhi standar kompetensi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan hidup siswa pada konteks global. Lalu yang kelima yaitu mengembangkan kultur sekolah yang ramah anak dan empati pada sesama warga sekolah. Lalu yang keenam yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, indah, nyaman, dan damai sebagai tempat belajar untuk siswa, guru, dan seluruh warga sekolah. Lalu di slide yang selanjutnya yaitu ada rencana aksi. Di sini rencana aksi saya ada 7 rencana aksi yang nanti akan dipaparkan beserta dokumentasi hasil dari rencana aksi. Rencana aksi yang pertama yaitu membudayakan 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Tujuan kinerjanya, peserta didik terbiasa mengucapkan salam, senyum, sapa, bersikap sopan, dan berkata santun, yang mana ini akan menjadi karakter yang baik bagi anak-anak. Lalu rencana aksi yang selanjutnya yaitu membudayakan cinta buku dengan literasi. Tujuan kinerjanya untuk meningkatkan minat baca peserta didik yang mulai menurun di tempat kami bertugas karena dipengaruhi oleh gadget. Lalu indikator pencapaiannya yaitu meningkatnya daya baca peserta didik di kelas dengan ditandai semakin banyaknya buku yang diminati oleh peserta didik. Tentunya ini hal yang baik supaya literasi para peserta didik lebih giat lagi. Pada rencana aksi yang ketiga yaitu membudayakan mencintai lingkungan. Tujuan kinerjanya untuk membiasakan peserta didik mencintai kebersihan diri dan lingkungannya. Indikator pencapaiannya, lingkungan di dalam dan di luar kelas selalu bersih, peserta didik terbiasa membuang sampah pada tempatnya dan membawa tempat makan, lunchbox, dan minum tumbler masing-masing. Rencana aksi yang keempat yaitu disiplin positif. Tujuan kinerjanya yaitu untuk membiasakan warga sekolah senantiasa menghargai segala bentuk pemanfaatan waktu dan fasilitas sekolah. Indikator
Pencapaiannya yaitu warga sekolah tidak ada yang terlambat untuk berada di lingkungan sekolah, terwujudnya lingkungan ajar baik, terbentuknya teamwork yang harmonis dalam bekerja, dan tertatanya segala fasilitas sekolah yang lain. Rencana aksi yang selanjutnya yaitu menerapkan media pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Tujuan kinerjanya yaitu memanfaatkan penerapan teknologi dalam pembelajaran sebagai bentuk penguatan kecakapan abad 21 kepada peserta didik. Lalu indikator pencapaiannya yaitu penerapan dan penggunaan teknologi informasi pada saat evaluasi pembelajaran. Seperti di lembaga kita menggunakan EduBox, dalam pembelajaran lainnya bisa menggunakan aplikasi Canva untuk membuat sebuah materi yang akan dipresentasikan oleh para siswa. Selanjutnya, pada rencana aksi yang keenam yaitu pembiasaan mengaji Al-Quran dan sholat zuhur dengan berjamaah. Tujuan kinerjanya yaitu untuk membiasakan peserta didik mencintai dan memahami isi yang terkandung di dalamnya dalam artian kitab suci Al-Quran, serta menyadari kewajibannya sebagai seorang muslim. Lalu indikator pencapaiannya yaitu lebih fasih dalam membaca Al-Quran dan mampu menerapkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya ini sangat penting sekali bagi para peserta didik yang tentunya yang beragama Islam dalam menerapkan hal ini, dan bisa menjadi karakter positif bagi para peserta didik kalau bisa memahami isi kandungan Al-Quran serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu rencana aksi yang terakhir yaitu aktif dalam organisasi keprofesian pendidikan, dalam hal ini MGMP. Tujuan kinerjanya yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi secara profesional.